فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Taib. Sebelum kita melanjutkan tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, kita selingi dengan mengambil faidah dari tafsir Syekhina Al-Harari rahimahullahu ta'ala ketika membahas firman Allah ta'ala, qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik. Assalamualaikum. Karena di sini ada butiran-butiran faidah dan sastra yang bagus. Tayyib. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman qul, jelas yang diajak bicara adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau diperintahkan untuk berkata kepada orang-orang Yahudi itu, yaitu takdirnya adalah katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang Yahudi yang mereka menyatakan bahwasanya Jibril adalah musuh bagi mereka dari kalangan malaikat, dengan alasan dia itu menurunkan siksaan dan kekerasan. Man kana aduwwan li Jibril, barang siapa menjadi musuh bagi Jibril, padahal apa? Disebabkan karena dia turun membawa Al-Quran, yang Al-Quran itu memang mengandungi cerita tentang kedustaan Yahudi dan menampilkan keburukan-keburukan Yahudi. Ini yang menyebabkan mereka benci pada Jibril. Maka takdirnya apa? Maka hendaknya dia mati dengan penuh kemarahan. Sila dia mati dengan penuh amarah. Kenapa? Karena kemarahannya tidak ada gunanya. Sila mati saja. Takdirnya apa? Karena barang siapa memusuhi Jibril, berarti dia telah memusuhi Allah. Karena Allah Ta'ala itulah yang menjadikan Jibril sebagai perantara, sebagai wasithah, perantara antara Allah dengan para utusannya. Tayyib. Fa innahu nazzalah. Tayyib. Ini untuk tafsir yang pertama, hunya kembali ke Jibril, karena ini yang terdekat di dalam pembahasan. Sesungguhnya Jibril itu yang terpercaya itu turun membawa Al-Quran ala qalbik, kepada hatimu wahai Muhammad. Tayyib. Hanyalah dikhususkan hati di sini, qalb, yang mana sebenarnya adalah jantung. Kenapa disebutkan secara khusus? Karena memang jantung itulah tempat untuk menghafal Al-Quran. Makanya Quran diturunkan ke jantung atau ke hati beliau. Dan Allah Ta'ala berfirman, bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladina utul ilm. Bahkan Al-Quran adalah ayat-ayat yang jelas di hati-hati orang, di dada-dada orang yang diberi ilmu. Tapi tambahan ayat ini dari anak sendiri. Memang hati itu adalah tempat untuk menghafal. Dan nanti ada penjelasan yang lebih panjang lagi insyaallah. Biiznillah, dengan seizin Allah. Yang itu maksudnya adalah dengan perintah dari Allah Ta'ala. Tayyib. Maka apabila turunnya Jibril itu adalah dengan seizin Allah Ta'ala, tidak ada alasan sama sekali untuk bermusuhan dengan Jibril. Layak Jibril itu, yaitu ada sedikit alasan yang layak diterima untuk dimusuhi apabila Jibril turun membawa rasio dia sendiri, membawa rasional, membawa pikiran dia sendiri.
turun sesuka hatinya. Mungkinlah untuk dimusuhi barangkali. Sekarang sama sekali Jibril itu turunnya adalah benar-benar dengan izin Allah dengan izin dan perintah Allah Ta'ala. Maka tidak ada alasan untuk dia dimusuhi. Dia sekedar penyampai saja. Baik. Ini dhamir yang pertama. Fa'innahu kembalinya ke Jibril. Nazzalahu kembalinya ke Quran. Jibril menurunkan Al-Quran. Baik. Sekarang permasalahannya untuk dhamir yang pertama fa'innahu, jelas dhamir itu kembalinya ke isim dhahir yang disebutkan terlebih dahulu, yaitu Jibril. Sementara yang kedua nazzalahu, yaitu Al-Quran, kembalinya kemana dhamir ini? Karena ayat ini sebelum-sebelumnya tidak membahas masalah Al-Quran. Maksudnya di rangkaian ayat, di dalam ayat ini, Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu. Thayyib. Hu-nya kembali kemana? Kalau kembali ke Quran, padahal Al-Quran tidak disebut di dalam ayat ini, dalam pembahasan Jibril sebelum itu. Karena kita tahu dhamir itu untuk menjelaskan isim dhahir yang sebelumnya. Thayyib. Cuma kenapa didatangkan dhamir yang kembalinya ke Quran sementara sebelumnya tidak disebutkan tentang Al-Quran di dalam kalimat ini? Kata beliau, hikmahnya adalah untuk menunjukkan fakhamatu sya'nil Quran, agungnya nilai Al-Quran. Seakan-akan karena pastinya Quran dan sedemikian terkenalnya Al-Quran, tidak perlu lagi untuk disebutkan lebih dahulu. Maka langsung kalau dikatakan dia, jelas orang langsung paham. Jibril menurunkan dia, maksudnya adalah Quran. Saking terkenalnya masalah ini, terkenalnya Al-Quran. Makanya sejak awal-awal tadi beliau telah menyebutkan bahwasanya mereka memusuhi Jibril disebabkan karena Jibril turun membawa Al-Quran yang mengandungi pendustaan terhadap Yahudi dan menunjukkan aib-aib Yahudi. Jadi masalahnya telah terkandungi di situ, yaitu apa? Al-Quran. Makanya walaupun dhamirnya ini tidak didahului isim dhahir, tidak mengapa, karena sudah sedemikian terkenalnya Al-Quran yang diturunkan oleh Jibril. Dan juga karena penunjukan makna kepada Al-Quran tadi. Dari mana kita tahu maknanya bahwasanya hu di sini adalah Quran? Dari rangkaian ayat ini secara umum. Kenapa? Karena setelah ini dalam rangkaian ayat ini juga Allah berfirman musaddiqal lima baina yadayhi wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Dalam keadaan yang diturunkan itu membenarkan kitab suci yang sebelumnya, sekaligus sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi mukminin. Jelas ini adalah sifat-sifat Quran. Kata beliau semua ini adalah sifat Al-Quran. Maka jelas dhamirnya tadi dia adalah Quran. Maksudnya walaupun tidak didahului dengan lafaz Quran. Baik. Dan juga liqaulihi biiznillah, dengan seizin Allah. Jibril menurunkan sesuatu dengan seizin Allah. Jelas yang dimaksudkan adalah yang selama ini diajarkan Nabi, didakwahkan Nabi di Makkah dan Madinah, yaitu Al-Quran. Baik. Ini adalah untuk tafsir yang pertama. Untuk tafsir yang kedua, hu di sini, hu yang pertama kembali ke Allah. Hu yang kedua kembalinya pada Jibril. Fa innahu nazzalah, sesungguhnya Allah menurunkan Jibril. Berarti takdirnya, penetapannya apa? Maka sesungguhnya Allah itu menurunkan Jibril untuk membawa Al-Quran ke dalam hatimu, kepada hatimu. Intinya kembali Quran lagi sebenarnya. Tapi dhamirnya ini kembalinya ke Jibril. Untuk apa ada tafsir yang kedua? Karena memperhatikan bahwasanya lafaz Quran tidak disebut sebelumnya. Berarti kembalinya adalah urusan antara Allah dengan Jibril. Tapi sama saja tafsir pertama atau kedua ini semua adalah bantahan kepada Yahudi. Karena Jibril sekedar mengikuti perintah Allah saja. Kemudian beliau mengatakan
Tetapi penetapan yang pertama itu lebih utama, yaitu apa? Kembalinya ke Quran, seperti yang telah kita lewati dalam tafsir As-Sa'di dan tafsir Ibnu Katsir. Memang kembalinya adalah ke Quran. Dan juga ini sesuai dengan ayat yang lain. Kita tahu ayat satu sama lain saling menjelaskan, yaitu firman Allah Ta'ala, nazala bihir ruhul amin ala qalbik. Jibril, yaitu ar-ruhul amin, nazala bih, turun membawanya. Jelas di sini kembali ke Al-Quran, turun membawa Quran ala qalbik, kepada hatimu. Jelas ayat ini memang apa? Memang setara dengan ayat tersebut. Tayyib. Sekarang pembahasannya tentang ala qalbik. Kenapa bukan ila? Yaitu membawa Al-Quran kepada, yaitu ila, kepada hatimu, tapi pakai ala. Kata beliau, karena Al-Quran itu musta'lin alal qalb, yaitu mendominasi hati, menguasai hati. Dan hati itu tunduk patuh dan mendengarkan perintah-perintah Al-Quran, menjauhi larangan-larangan Al-Quran. Dan penggunaan ala di sini lebih kuat maknanya daripada ilah. Karena sekedar ilah, harf ilah ini sekedar lilintiha, sekedar menunjukkan intiha, yaitu ujung akhirnya kemana? Ujung akhirnya ke hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan ala, maka dia ini menunjukkan isti'la, sementara sesuatu yang yasta'li ala syai', maka dia akan mengandungi makna intiha. Ya, bagaimana dikatakan Quran menguasai hati sementara dia tidak sampai ke hati tersebut. Jadi penggunaan ala sekaligus dia itu terkandung di dalamnya makna ilah. Tayyib, makanya digunakan ala karena memang maknanya itu lebih kaya, lebih lengkap di situ. Bukan sekedar ilah, bukan sekedar sampai. Tidak sama memang antara apa? Orang yang beriman dengan orang-orang kafir seperti Yahudi. Yahudi wahyu memang sampai kepada mereka, tetapi tidak sampai menguasai mereka karena mereka durhaka. Sementara untuk Al-Quran dan juga apa, kitab suci kepada orang-orang yang beriman, betul-betul ya rahmukallah, mereka itu memang mematuhi Quran, atau kita katakan secara umum mematuhi wahyu. Maka penggunaan ala ini lebih kuat dan lebih lengkap. Betul-betul menunjukkan Nabi Muhammad SAW taat dan tunduk patuh kepada Quran. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Rasul dan orang-orang yang beriman memang beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya. Tayyib. Nah, ayat itu yaitu apa? Akhir-akhir Al-Baqarah. Insya Allah kalau umur kita panjang sampai ke situ, di situ dipisahkan antara ilah yang mana memang asalnya memang menunjukkan ilah, yaitu Quran itu sampai kepada mereka, dan menunjukkan keimanan. Nah, keimanan ini adalah kepatuhan. Nah, disitulah ada makna Allah di situ. Nah, di dalam ayat Al-Baqarah ini semuanya disatukan dengan apa? Dengan harf ala, dan itu sudah cukup untuk mengandungi seluruh makna tadi. Ini menunjukkan tentang jazalatul Quran, yaitu lafadz yang singkat tetapi mengandungi makna yang sangat kaya di situ. Kemudian Allah Ta'ala mengkhususkan qalbun, yaitu hati, atau yang sebenarnya adalah jantung itu. Kenapa tidak mengatakan alaika, tapi mengatakan ala qalbik? Karena memang jantung itulah tempatnya akal, tempatnya ilmu, dan tempat menerima berbagai perkara yang datang. Tayyib. Dan sekaligus memang jantung itulah lembaran-lembaran yang menerima Al-Quran. Seakan-akan apa? Ditulis di situ. Tayyib. Seperti yang dikatakan oleh Ma'mar Ibnu Rashid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, ketika saya datang ke Qatadah, lalu Qatadah menyampaikan hadis, seakan hadis itu terukir di dada saya. Betul-betul apa? Tertulis di situ. Memang hafalannya kuat sekali Ma'mar bin Rashid, guru dari Abdul Razak. Tayyib. Dan memang jantung itulah tempat penyimpanan bagi ayat-ayat Allah Ta'ala. Dan makna yang lain adalah, alasan yang lain adalah karena jantung itu adalah penguasa jasad manusia. Berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam jasad itu ada
sepotong daging, mudghah, sepotong daging. Dan di akhirnya yaitu ala wahyal qalb, ketahuilah daging tersebut adalah jantung. Yang apabila dia baik maka seluruh badan baik, kalau dia buruk seluruh badan pun buruk. Hadis siapa ini? Hadis siapa yang ingat? Dalam Arba'in, hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma muttafaqun alaih. Tayyib. Dan alasan yang lain adalah karena jantung itu adalah bagian yang paling baik dan paling utama, paling mulia di dalam jasad manusia. Tayyib. Dan juga boleh jadi disebutkan jantung di sini yaitu sebagai ungkapan dari akal. Karena memang jelas Al-Quran itu diterima oleh akal. Berarti apa? Dan akal itu tempatnya adalah di dalam qalb. Maka di sini menggunakan istilah apa di dalam sastranya, itlaqul mahal alal hal, yaitu menyebutkan tempat untuk apa? Untuk keadaan yang ada di situ. Sebenarnya akal, tapi yang disebutkan di sini adalah tempatnya, dan itu biasa. Seperti apa? Di dalam dada. Padahal maksudnya bukan dadanya, tapi apa? Di jantungnya. Berarti demikian pula sebenarnya adalah di bagian akalnya. Tapi disebutkan di situ apa? Tempatnya akal, yaitu di dalam jantungnya itu. Atau boleh jadi ini masuk dalam bab itlaqul ba'd alal kul, yaitu menyebutkan sebagian tapi yang dimaksudkan adalah semua. Dan itu biasa dalam Quran, dalam hadis, dalam kehidupan sehari-hari itu biasa. Sekedar menyebutkan sebagian tapi yang dimaksudkan semua. Buktinya apa? Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Quran untuk engkau celaka. Jadi ayat ini jelas sama dengan ayat yang tadi. Jadi maksudnya qalbik adalah engkau itu sendiri. Atau dalam ayat yang lain, wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah, dan Allah menurunkan kepadamu Al-Quran dan As-Sunnah. Ini menunjukkan bahwasanya maksudnya hatimu adalah engkau itu sendiri, dan ini biasa dalam Quran. Tayyib. Sekarang pola sastra yang berikutnya adalah qalbika, pakai kaf. Kenapa tidak bilang qalbi pakai ya mutakallim? Padahal harusnya rangkaian kalimatnya harusnya adalah pakai ya mutakallim. Bukankah Nabi tadi disuruh berkata demikian pada orang Yahudi? Katakanlah qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik. Padahal tuntutannya apa? Kalau Rasul disuruh mengatakan qul, berarti setelahnya Rasul bicara kepada orang Yahudi. Mengatakan kepada Yahudi apa? Man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbi. Harusnya kan demikian. Baik. Karena apa? Rasul disuruh menyampaikan ini kepada Yahudi. Berarti bukan qalbi kalah, tapi qalbi. Barang siapa memusuhi Jibril, barang siapa memusuhi Jibril, sesungguhnya Jibril itu menurunkan Quran ke dalam hati saya dengan seizin dari Allah. Harusnya demikian. Karena Nabi sedang berhadapan dengan Yahudi. Berarti bukan qalbika tapi qalbi, ke dalam hati saya. Cuma kenapa di sini Allah Ta'ala menggunakan dhamir khitab pakai ka, qalbika. Nah, disinilah letak sastranya itu. Kata beliau, berarti di sini ada takdir, ada penetapan, seakan-akan Allah berfirman, qul ya Muhammad qala Allah. Katakanlah wahai Muhammad, itu bacakan kepada mereka bahwa Allah berfirman, man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik. Jadi Allah berfirman kepada saya demikian. Barang siapa memusuhi Jibril, sesungguhnya Jibril itu menurunkan Quran kepada hatimu. Jadi bukan langsung Nabi Muhammad mengucapkan kepada Yahudi begitu, tetapi apa? Menyampaikan firman Allah. Tayyib. Apakah seperti ini dipahami? Jadi bukan langsung Rasul berkata pada mereka, barang siapa memusuhi Jibril, maka Jibril itu menurunkan Quran ke dalam hati saya. Bukan bilang itu, tapi Rasul disuruh menyampaikan firman Allah. Allah berfirman kepada saya, man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik. Jadi memang yang diajak
bicara oleh Allah adalah saya. Lalu saya disuruh menyampaikan firman Allah kepada saya ini di hadapan kalian. Baik. Kemudian biiznillah maksudnya adalah dengan perintah dari Allah Ta'ala. Perintah yang memang Allah Ta'ala pilihkan. Dan ini sebagaimana dalam firman yang lain, la takallamu nafsun illa biiznih. Tidak ada satu jiwa pun nanti di hari kiamat yang berbicara kecuali dengan seizin Allah. Maksudnya adalah kalau Allah sudah memerintahkan dia bicara, baru dia bicara. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Siapakah yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizin Allah? Maksudnya apa? Tanpa adanya perintah dari Allah. Baik. Dan yang lebih terang dalam menjelaskan ayat ini adalah ayat yang setara dengan ini, ucapan Jibril sendiri yang Allah Ta'ala abadikan dalam Quran, yaitu dalam firman Allah Ta'ala, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Dan tidaklah kami turun, kami para malaikat itu turun kecuali dengan perintah dari Rabbmu. Baik. Jadi izin di sini maksudnya adalah perintah. Kalau Allah belum memberikan perintah, maka Jibril tidak akan turun. Baru kemudian masuk ke rangkaian sifat tentang Al-Quran. Musaddiqa, yaitu apa? Dalam keadaan dia itu membenarkan. Dia ini kembali kemana? Ke dhamir hu itu, nazzalahu. Dhamir apa? Dhamir yang fi mahalin nasab, maf'ul bihnya itu. Jadi Al-Quran diturunkan dalam keadaan membenarkan dan sesuai, mencocoki kitab suci yang sebelumnya, kitab suci ilahiyah. Dari sisi apa? Dari sisi tauhid dan sebagian syariat. Dan apa itu? Rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, dan seterusnya. Tayyib. Lalu kalau berdasarkan tafsir kedua, yaitu antara Allah dengan Jibril, maka ada beberapa pembahasan yang panjang di sini. Kata beliau, intinya adalah ini bantahan terhadap orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya Jibril itu turun membawa peperangan dan kekerasan. Maka katakan kepada mereka, kalaupun Jibril turun membawa peperangan dan kekerasan, maka itu adalah kepada orang kafir yang memang layak, karena mereka ingkar pada Allah. Dikasih kesempatan di bumi untuk bernikmat-nikmat, ternyata malah untuk maksiat. Bukan kenikmatannya untuk taat. Maka sesungguhnya Jibril turun membawa hidayah dan kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Jadi sudah dibagi-bagi. Kalaupun ada kekerasan, kekerasan untuk orang yang durhaka. Tapi untuk orang yang taat, maka apa? Dia mendapatkan yang baik-baik. Kemudian dari sisi yang lain, wa hudaw wa busyra, ini maktuf kepada musaddiqan. Berarti apa? Ini hal juga. Sekarang masalahnya kenapa halnya itu dengan masdar hudan? Ini hal. Halnya berupa masdar. Busyra juga masdar. Padahal dia maktuf kepada apa tadi? Maktuf kepada musaddiq. Sementara musaddiq itu apa? Isim fa'il. Bagaimana cara kita memahami ini? Bukankah asal dari maktuf dan maktuf alaih adalah al-mutabaqah, kesesuaian? Kata beliau, ini mimba bil mubalaghah. Dan itu ma'ruf dan sering kita sebutkan bahwasanya masdar kalau diposisikan pada isim fa'il atau isim maf'ul berarti ini mimba bil mubalaghah, yaitu hidayah yang sangat besar dan kabar gembira yang sangat besar. Iya, kalau kita dikasih kabar barang siapa menuntut ilmu maka dia akan diberi BMW. Oh, ini mungkin kita langsung sujud syukur berkali-kali itu. Sementara apa? Rasul telah mengabarkan barang siapa menuntut ilmu dia dimudahkan jalan untuk ke surga. Seberapa BMW dibandingkan dengan surga itu? Nggak ada apa-apanya. Baik. Terlalu kecil, lebih kecil daripada setetes air dibandingkan dengan air laut. Baik, maka dia di sini betul-betul membabil mubalaghah, petunjuk yang sangat besar dan kabar gembira yang sangat besar. Karena kalau tuntutan asal dari sastranya adalah apa? Musaddiqan, kemudian apa? Wa hadiyan wa mubasyiron. Tapi apa? Allah mendatangkan pola masdar membabil mubalaghah. Baik. Kemudian kesimpulannya apa? Bahwasanya memang
Allah mensifati Al-Quran dengan beberapa sifat di sini. Yang pertama adalah membenarkan kitab-kitab terdahulu. Kalau kalian wahai ahli kitab mengaku beriman kepada Taurat dan juga kepada Zabur, Injil, jelas Yahudi mengingkari. Nah, orang yang yang Nasara yang mengimani. Taib. Lalu kenapa kalian memusuhi Quran sementara Quran membenarkan dan isinya sama dengan kitab-kitab tadi? Taib. Dan sifat yang kedua adalah memberikan petunjuk. Setiap orang suka yang namanya petunjuk. Sekedar di jalan aja, walaupun kita sudah hafal jalan ke KL, kita tetap sering lihat ke kiri. Oh, ada petunjuk tuh. Ini adalah apa istilahnya itu, zone kamera. Tetap kita suka adanya petunjuk. Awas, hati-hati. Oh, ini petunjuk ketiga. Sudah pelan-pelan. Jelas kita suka yang namanya petunjuk. Atau petunjuk, awas ini sedang di depan sedang ada air bah mungkin. Atau tanah runtuh. Atau hati-hati lembu melintas. Kita suka petunjuk biar kita tidak celaka di tengah jalan. Bagaimana dengan petunjuk yang menyampaikan kita ke surga? Jelas ini lebih kita sukai lagi. Karena di kanan kiri dari jalan itu adalah akan menceburkan kita ke dalam neraka. Na'udzubillah. Maka ini petunjuk yang sangat besar. Kabar gembira diantaranya yang tadi itu. Sifat-sifatnya disebutkan di sini. Tapi memang ini Allah Ta'ala khususkan lil mu'minin, untuk orang yang memang mau beriman kepada kitab tersebut. Karena orang yang tidak beriman, maka Quran tadi tidak menjadi petunjuk bagi mereka dan tidak menjadi kabar gembira bagi mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa huwa alaihim ama. Quran itu menjadi kebutaan bagi mereka. Allah bicara masalah nyamuk, mereka langsung menanyakan, ma aradallahu bihadza masalah. Apa yang Allah inginkan dengan permisalan ini? Mereka tidak paham. Taib. Sementara orang beriman, dia semakin beriman dengan pembicaraan masalah lebah, masalah nyamuk, masalah ini dan seterusnya. Dan juga sebagai kabar gembira sebagaimana dalam ayat yang lain, fabasyir ibad, maka berikan kabar gembira kepada para hambaku. Setelah membicarakan tentang kitab suci, yubasyiruhum rabbuhum birahmatim minh. Rabb mereka melalui Quran itu memberikan kabar gembira pada mereka dengan adanya rahmat yang datang darinya. Intinya bahwasanya ayat ini menunjukkan pengagungan kepada Jibril karena dia turun betul-betul dengan perintah dan pilihan dari Allah. Padahal malaikat banyak, tapi Allah memilih Jibril dan membawa kitab yang paling besar juga. Dan sekaligus ini sebagai tanwih. Tanwih kalau bahasa kita adalah iklan. Yaitu betul-betul mempopulerkan nilai dari Jibril. Yang mana Allah jadikan dia sebagai perantara antara dirinya dengan nabinya, bahkan makhluknya yang paling utama, yaitu Muhammad SAW. Dan dia turun membawa kitab yang mengumpulkan seluruh sifat-sifat mulia yang disebutkan tadi. Berarti ayat ini menunjukkan tercelanya Yahudi, yang mana mereka membenci makhluk yang posisinya sangat tinggi macam tadi, yaitu Jibril di sisi Allah Ta'ala. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.